Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi wal mu'minin bi ayatin wa qulubahum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقال في حديث القدسي: إنما يتقبل الصلاة ممن توضع بها لعزتي ولم يستتل بها على خلقي ولم يبت مسرا على معصيتي وقطع النهار لذكري المساكن وبنى السبيل والمرة والمصاب ذلك نور كنور الشمس أكلأه باسمي وأحفظه ملائكتي وأجعل الزلف ظلمات نورا والجهالة علما ذلك مثله على خلقي كمثل الفردوس في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslim, bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak adalah untaian yang pantas terucap selain daripada kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, Allah yang selalu memberikan kekuatan dari segala kelemahan hidup. Dialah Allah yang selalu memberikan kecukupan dari segala kekurangan. Dialah Allah yang selalu memberikan ilmu di saat kebodohan kita. Cahaya matahari di tengah gelapnya bumi ini, kita masih menikmati turunnya hujan di tengah bersangnya bumi ini. Allah masih menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa semoga ucapan selawat dan salam yang terucap dari lisan-lisan kita ini kiranya Allah menyampaikan kepada junjungan kita yang tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, pada kesempatan yang singkat ini, tema khutbah kita adalah golongan orang-orang yang diterima salatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu di antara rukun Islam yang 5 adalah menegakkan salat. Berulang kali di dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita untuk dapat menegakkan salat dengan benar, baik, dengan penuh khidmat, dengan penuh syarat dan rukunnya. Bahkan tidak hanya sekedar itu, sehingga kita mampu mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalam ibadah salat tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan pada awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan dari Rabbmu wahai Muhammad daripada isi Al-Quran dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang ditegakkan dengan benar dan baik akan dapat mencegah si pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah ibadah yang sangat besar utamaannya yang
ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Masyarul muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh kerana itu mungkin setiap kita telah melaksanakan solat, bahkan telah melaksanakan solat sesuai dengan rukun dan syarat dan rukun daripada solat yang kita lakukan. Dalam 5 waktu sehari semalam, kita selalu berupaya melaksanakannya dengan benar dan baik, dengan sempurna. Kita berharap semoga solat ini diterima Allah SWT. Persoalannya sekarang adalah, bisa saja solat yang setelah kita lakukan ini sah secara syar'i, secara fikih. Apakah solat yang sudah kita lakukan ini, solat yang sudah kita tegakkan ini, diterimakah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Jumat rahimakumullah. Oleh kerana itu tak seorang pun yang mengetahui siapakah di antara mereka yang solatnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, berdasarkan hadis qudsi sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada 5 golongan manusia atau orang-orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, hamba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, orang-orang yang diterima solatnya oleh Allah, innama at-tawbah mimman tawaddu'a biha li usmati. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat orang yang di mana dia merendahkan dirinya ke hadapan Allah, merendahkan dirinya akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu'a biha li usmati, merendahkan dirinya akan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan kata lain, orang yang selalu menghadirkan hatinya kepada Allah dalam salatnya, orang yang senantiasa berupaya mata-mata menghadirkan segala jiwa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ketika kita mulai salat kita, awal ihram, yang mana berarti membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meninggalkan segala ucapan atau segala perilaku dan perbuatan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan salat yang kita lakukan. Imam Al-Ghazali menyebutkan tawaddu'a bi ali usmati itu adalah di dalam salatnya. Orang yang khusyuk di dalam salatnya akan menjadikan salatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan dalam kitab Ihya bahwa sesungguhnya hati seorang itu adalah ibarat pohon yang bercabang. Banyak sekali burung-burung yang akan hinggap. Oleh kerana itu, hadirkanlah hati di saat memulai takbir hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar, yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu. Karena itu kaum muslimin, ketika ucapan kalimat takbir telah dikemandangkan oleh seorang mukmin yang penuh dengan kekhusyuan, kekhidmatannya kepada Allah, maka tak satu lagi dia menyadari adalah sebagai dia akan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu mati. Kemudian walam yastatil biha ala khalq. Orang yang dengan salat yang ia tegakkan tidak berlaku sombong terhadap sesamanya. Tidak berlaku sombong terhadap sesamanya. Artinya dengan salat yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik, menjadikan ia menjadi orang yang tawadhu di dalam pergaulannya. Salat yang telah Allah perintahkan kepadanya, salat yang telah ia kerjakan itu tidak menjadikan merasa dirinya lebih terhormat, merasa dirinya lebih dari segala-galanya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya tak seorang pun yang tahu salat siapakah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang salat adalah orang yang selalu tawaduk di dalam pergaulannya dan tidak sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala
yastatil biha ala khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tidak akan pernah masuk surga orang yang kala ada kesombongan di dalam hatinya, sekalipun kesombongan itu hanya sebesar debu. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan walam yabit musirran ahli maksiati. Orang dengan salat yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik, tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat kepada Allah yang pernah ia lakukan. Walam yabit musirran ala maksiati. Memang kita ini tak satu pun bersih dari perbuatan maksiat. Tak seorang pun antara kita ini yang bersih dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Bukankah iblis telah berjanji dan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menggoda anak cucu Adam ini. Summa la'atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tajidu aktsaruhum syakirin. Sungguh aku akan datangi mereka anak cucu Adam itu dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah sebelah kanan mereka, dan dari arah sebelah kiri mereka. Oleh karena itu kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, manakala kita telah terlanjur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita untuk senantiasa istighfar ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menunjukkan pada kita, menganjurkan kepada umatnya ini, ya ayuhan nas tubu fa inni atubu ila Allah mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tobat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kali. Masyaallah, hamba-hamba Allah Jumat rahimakumullah. Inilah salat yang manakala ia telah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, maka ia senantiasa tidak lagi mengulanginya, menyesalinya, serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, dalam hadis qudsi ini disebutkan golongan orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah, wa qata'an nahara li dzikri. Orang yang dengan yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik, lalu kemudian dia sambungkan lagi untuk mengisi waktu-waktu siangnya. Waktu siangnya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah dan Jumat rahimakumullah. Kalau di dalam ayat tadi disebutkan seutama-utamanya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan salat, kemudian juga kita diperintahkan oleh Allah lalu di luar salat kita. Salat itu adalah merupakan bagian dari zikir. Surah Jum'ah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita telah disuruh dipanggil untuk hadir melaksanakan salat Jumat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat ini, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Demikian Allah SWT perintahkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ajaran Islam ini telah sempurna kami lakukan, syariat ini telah kami sempurnakan, apalagi yang bisa kami lakukan? Sebuah amalan yang sangat sederhana, sebuah amalan yang sangat ringan dalam ucapan tetapi berat di timbangan kebaikan. Maka Rasulullah SAW anjurkan kepada sahabatnya untuk senantiasa lisan kalian dalam berzikir Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran misalnya, membaca tasbih misalnya, membaca tahmid, membaca takbir, dan kalimat thayyibah yang lainnya, itu pun tergolong kepada apa yang disebutkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian terakhir, orang yang terima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah
wa rahimal masakin wa ibnas sabil wal armara wal musab. Orang-orang yang dengan salat yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik, kemudian makin tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial. Dengan salat yang ia tegakkan itu semakin cinta dia terhadap fakir miskin, semakin tanggap terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Rahimal masakin, dia salat tapi dia juga cinta kepada orang miskin. Wa rahimal masakin wa ibnas sabil, orang-orang yang terlantar di dalam perjalanannya. Wal armalah, wanita-wanita yang sulit dalam kehidupannya yang ditinggal mati oleh suaminya. Wal, dan orang-orang yang dapat musibah. Dan orang-orang yang salat ini semakin tanggap terhadap persoalan yang semacam ini. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Inilah orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah. Bukan malah sebaliknya, semakin dia rajin beribadah, semakin rajin salatnya, tetapi semakin bakhil dia terhadap sesama. Mungkin salatnya diterima secara syar'i, tetapi belum tentu salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu salat mengantarkan seseorang untuk selalu peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap kesulitan-kesulitan terhadap tetangganya, saudaranya, rekan kerjanya, bahkan terhadap orang yang sangat membutuhkan bagi kehidupannya. Allah SWT memuji hamba-hambanya yang semacam ini. Dzalika nuru kanuris syamsi. Perumpamaan orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang memiliki lima kriteria ini, cahayanya laksana cahaya matahari. Dzalika nuru kanuris syamsi aklauhu bi'izzati, maka aku naungi ia dengan kebesaran dan keagunganku, kata Allah. Wa astahfidhuhu malaikati, maka aku perintahkan malaikat untuk menjaganya, menjaga hartanya, menjaga keselamatan jiwanya, menjaga keluarganya, akan menjaga segala macam bentuk usahanya. Wa astahfidhuhu malaikati wal jahalati, maka Allah akan berikan ilmu di saat kebodohannya. Allah berikan cahaya dengan ilmu di saat ia berada di dalam kebingungan. Wal jahalati ilman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan cahaya di saat ia berada di dalam kegelapannya. Wa ja'ala fi zulumati nuran, maka Allah berikan cahaya di saat di dalam kegelapan hidupnya. Salu ala khalqi kama salil firdausi fil jannah. Perumpamaan hamba-hambaku yang semacam ini, kata Allah, laksana firdaus, surganya Allah SWT. Firdaus adalah surga tertinggi yang merupakan idaman bagi setiap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang yang salat berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengamalkan 5 amalan-amalan tersebut, sehingga mampu mengantarkan kita sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Qudsi tadi, laksana cahayanya seperti cahaya matahari, sangat memberikan manfaat bagi semesta alam. Dan 5 faktor dari golongan orang ini terima salat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga khutbah yang ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu was-sami'ul alim wa innahu wat-tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه
به أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا آمنة مطمئنة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.